Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yunus pasal 3 ayat 1-10. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjalani setiap aktivitas kami pada hari ini dalam keadaan syukur dan selamat. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan memberkati. Bila apa yang kami baca, apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami untuk kami melakukannya dimanapun kami berada. Mengampuni kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Yunus pasal 3 ayat 1-10. Di bawah perikop pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe. Sesuai dengan firman Allah, Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari mukanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Ini hari kita kembali membahas kitab Yunus. 2 hari berturut-turut kita membahas kitab Yunus pasal 1, 2, dan hari ini kitab Yunus pasal 3, yakni pertobatan Niniwe. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apa yang telah diberitakan dalam pasal 1 sampai pasal 2, yakni Yunus yang mencoba untuk lari dari panggilan Tuhan dan akhirnya berbalik dan menyatakan kemahakuasaan Allah bagi kota Niniwe. Dan apa yang disampaikan Yunus pada saat itu adalah sesuatu yang sangat tegas dan penuh dengan Roh Kudus. Kenapa saya bilang begitu Bapak Mama? Yunus tidak bertele-tele menyampaikannya.
dia langsung berkata bahwa 40 hari lagi kota itu akan dijungkir balikan. Ini sebuah pernyataan tegas ketika mereka tidak mau mendengarkan, mereka tidak mau mengalami pertobatan. Dan ini merupakan sebuah penegasan di mana kuasa Allah dan Roh Kudus benar-benar bekerja di dalamnya. Semua itu ditunjukkan bagaimana dengan respon seluruh jemaat, seluruh mereka yang ada di Niniwe, termaksud raja sekalipun. Bapak-Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka semua diharuskan berpuasa. Bukan hanya raja, bukan hanya masyarakat, bukan hanya mereka sebagai manusia, tetapi juga para hewan-hewan. Jadi perkabungan yang ditunjukkan oleh raja dan masyarakat itu adalah bentuk di mana mereka mengakui kemahakuasaan Allah dan mereka tunduk terhadap kedaulatan Allah. Ini sebuah pekerjaan Roh Kudus yang sangat luar biasa, Bapak Mama. Bayangkan dengan satu kali menyampaikan pesan, mereka semua langsung berubah. Tidak bertele-tele, tidak diberikan suatu penjelasan yang cukup panjang, tidak. Satu perkataan dapat mengubah segala sesuatu. Kesempatan diberikan Tuhan kepada bangsa Niniwe sebagai kesempatan yang kedua. Dan kesempatan yang kedua ini tidak mengundang banyak pertanyaan. Mereka tidak sama sekali bertanya kepada Yunus kenapa, mengapa, dan sebagainya. Tetapi mereka tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Bahkan di akhir pembicaraan, di akhir pembacaan kita ini, Tuhan menunjukkan penyesalan yang luar biasa karena sudah menghukum mereka. Dan ini sebagai bukti nyata bahwa Tuhan itu setia. Setia terhadap setiap kotong punya perilaku. Dia ada. Saat kotong membenci, dia ada. Saat kotong buat dia terluka, dia ada. Saat kotong datang dan mau mengembalikan segala sesuatu untuk bertobat, dia ada. Dan bagaimana kotong menyikapi kisah pertobatan ini? Bukan hanya sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi saya mau bilang bahwa ini sesuatu yang sangat luar biasa, Bapak Mama. Satu bangsa, satu kota, Niniwe, tunduk dalam kedaulatan Tuhan dengan satu perkataan dari Yunus yang penuh kuasa dari Roh Allah itu sendiri. Selamat berefleksi, selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menolong kita semua.